Assalamualaikum, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Alhamdulillah kita udah masuk di akhir bulan Juli dan sedikit lagi kita akan memasuki bulan baru, tepatnya di bulan Agustus 2021. Sebelum kita menerima uang gaji dari suami yang bakal kita kelola untuk keperluan kita dalam 1 bulan ke depan, alangkah baiknya kita membuat anggaran belanja ya teman-teman, atau bisa dibilang dengan budgeting. Dan untuk anggarannya ini kita akan memasukkan keperluan kita selama 1 bulan ke depan, agar nantinya kita tahu nih pengeluaran apa aja sih yang bakal kita keluarin di bulan Agustus. Dengan berkaca di bulan Juli, kita bisa evaluasi dana-dana apa saja yang kira-kira bakal kita anggarkan di bulan Agustus nanti. Nah, seperti bulan-bulan sebelumnya, ini aku ada kewajiban yang bakal aku masukin di setiap bulannya dalam anggaran bulanan aku. Ada menabung dengan nominal Rp350.000. Kemudian ada arisan RW Rp100.000 karena ya ibu-ibu ya, pasti arisan itu bisa dibilang semi wajib karena ajang ngumpulnya ibu-ibu, silaturahmi, dan bisa juga dijadikan sebagai tabungan. Kalau misalkan untuk ibu-ibu yang nggak bisa nabung di rumah menggunakan celengan, atau kalau misalkan di ATM suka pengen ngambil terus nih, bisa dicoba untuk ikut arisan sebagai alternatif teman-teman menabung ya. Dan selain arisan RW, aku juga ikut arisan uang baru yang setiap tahunnya aku terima menjelang lebaran. Nominalnya Rp200.000, kemudian arisan keluarga 275. Ini untuk arisannya sih 250.000 ya teman-teman. Untuk yang 25.000 ini adalah dana sosial. Untuk misalkan ada saudara yang sakit, anggota arisan yang sakit, ataupun ada masjid yang direnovasi. Terus ada juga listrik, ini aku masukin nominal Rp180.000. Untuk kuota Rp100.000 untuk Pak Su. Kemudian bensin motor Rp30.000, karena untuk motor ini aku yang pakai ya, dan aku jarang banget kemana-mana. Makanya aku anggarkan Rp30.000 untuk bensin ini, dan cukup dari bulan-bulan sebelumnya. Dan ini ada juga bensin mobil yang aku anggarkan sebesar Rp100.000, karena saat ini lagi PPKM ya teman-teman. Kalau misalkan mobil kan kebetulan Pak Su juga adanya kalau pas weekend aja. Bahkan weekend kemarin tuh nggak pulang ya karena nggak dapat izin. Makanya mobil jarang dipakai, dan untuk bensin mobilnya aku anggarin Rp100.000 aja. Nah, itu di bagian kewajiban ya teman-teman, karena aku mengelompokkan untuk keperluan bulanan aku di berbagai pos, itu yang masuk ke dalam pos kewajiban bulanan aku. Nah, pada saat aku budgeting di bulan Juli, aku bikin anggaran keuangan. Di kolom komentar ada yang nanya untuk biaya sekolah, kemudian untuk cicilan. Di sini aku memang gak ada biaya sekolah anak aku ya teman-teman, karena anak aku tuh Mas Akmal baru kelas 2 SD, kemudian sekolahnya juga di negeri, dan sama sekali kalau sekolah di SD negeri itu tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi setiap bulannya tidak ada tagihan SPP dan lain sebagainya. Jadi aku tidak menganggarkan untuk biaya sekolah anak ya, apalagi kalau sekarang kan daring, sekolahnya dari rumah, jadi tidak ada ongkos bensin yang lebih mahal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi belum ada keperluan yang melebihi anggaran ataupun anggaran baru yang biasa aku terapkan di bulan sebelumnya. Kalau misalkan untuk cicilan, alhamdulillah aku memang nggak punya cicilan ya teman-teman. Karena aku tuh kalau misalkan beli apa-apa, aku nunggu nabung dulu. Entah nabung dari sisa anggaran ataupun bikin sinking fund receh ala-ala aku, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini sih bermanfaat dengan baik. Kalau misalkan aku pengen apa-apa, aku bikin tabungan aja dulu, aku sabar nungguin sampai tabungan aku cukup untuk membeli perabot misalkan ataupun keperluan lainnya. Nah, di sini kalau untuk cicilan pasti setiap individu akan berbeda pola pikirnya ya teman-teman. Ada yang berpikir kalau misalkan nggak nyicil tuh nggak akan punya apa-apa.
Atau kalau misalkan nyicil tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah lunas aja, ada yang berpikir seperti itu ya. Itu bebas sesuai dengan kemampuan masing-masing, pola pikir kita masing-masing. Kalau misalkan aku tuh pusing kalau mikirin cicilan ya teman-teman. Jadi mendingan aku nabung dulu. Aku belinya pelan-pelan, gak apa-apalah terlambat sedikit. Yang penting aku nggak mikirin cicilan setiap bulannya. Nah, untuk soal cicilan ini tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah ya teman-teman. Ini pola pikir aku aja. Sekaligus aku menjawab pertanyaan teman-teman yang udah nanya di kolom komentar pada saat aku membuat anggaran di bulan Juli kemarin. Lanjut, ini di pos kedua ya teman-teman. Ada kebutuhan pokok yang di dalamnya ada poin-poin seperti beras, kemudian belanja bulanan, di mana beras aku anggarkan sebesar Rp95.000 itu untuk 10 kilo ya, karena sekilonya 9.500. Terus belanja bulanan ini aku anggarkan Rp200.000 karena aku tuh udah nggak beli pampers lagi ya, udah nggak pampers, kemudian udah nggak susu formula. Karena sejak lepas ASI, Dede Yumna itu nggak mau minum susu formula. Terus Dede Yumna juga berhenti pakai pampers itu di umur 2 tahun. Jadi udah aku latih dari kecil kalau misalkan untuk buang air itu ke kamar mandi. Jadi udah terbiasa aja dari kecil, makanya dia lepas pampers lebih cepat. Kemudian ada belanja mingguan yang aku anggarkan sebesar Rp130.000 satu minggu, dikalikan dengan 4 minggu ini Rp520.000 ya teman-teman. Kalau untuk galon kebetulan yang 3 itu masih terisi, jadi aku anggarkan 4 aja untuk isi galon kali ini sebesar Rp48.000 dan untuk gas Rp25.000. Dan di pos terakhir untuk kebutuhan pokok ini aku jajan anak-anak ya, itu untuk 2 anak aku anggarkan Rp150.000 saja. Dan alhamdulillah dari bulan ke bulan untuk budget Rp150.000 jajan anak udah cukup, bahkan kadang ada sisanya. Lanjut ke kebutuhan tidak tetap ya teman-teman. Ini di kebutuhan tidak tetap aku ada skincare sebesar Rp100.000 yang aku anggarkan. Karena kalau untuk skincare kan pasti habisnya tidak berbarengan, jadi aku anggarkan dalam 1 bulan itu Rp100.000. Kemudian ada kebutuhan tak terduga Rp100.000 dan sedekah ini Rp100.000. Di pos terakhir ini ada pengeluaran tahunan ya teman-teman, ada pajak kendaraan yang aku strip karena itu udah tanggungan Pak Su. Jadi kalau untuk pajak kendaraan Pak Su yang bakal bayar setiap tahunnya. Terus di poin kedua ada kurban, aku anggarkan Rp250.000 per bulannya. Dan yang terakhir ini untuk hari raya ya. Kalau untuk hari raya ini aku masih mengandalkan THR. Mungkin nanti aku bakal berpikir untuk bikin tabungan seperti tahun 2021 ini ya teman-teman. Aku pernah share videonya, kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa scroll video aku untuk melihat tabungan lebaran aku. Jadi alhamdulillah THR-nya nggak berkurang banyak untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Nah ini udah selesai semua, aku membuat anggaran bulan Agustus ya. Jadi ini aku bikin stabilo biru biar aku gampang untuk menjumlah setiap nominal per pos-pos masing-masing. Nah ini untuk anggaran yang diberikan Pak Su sebesar 3 juta rupiah ya teman-teman. Terus aku kurangi dari seluruh pengeluaran untuk bulan Agustus itu sebesar 2.923.000 rupiah ya. Jadi untuk anggaran di bulan Agustus dari budget 3 juta rupiah masih ada sisa sebesar 77.000 rupiah. Nah dari 77.000 rupiah yang biasanya sisa anggaran ini aku masukin ke dalam sinking fund, kali ini enggak ya teman-teman, karena ini kan masuk bulan Agustus. Jadi biasanya ada acara menghias rumah, kemudian bikin pernak-pernik untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Makanya yang Rp50.000 aku bakal anggarkan untuk persiapan Agustusan. Biasanya suka beli pita-pita tuh, atau misalkan beli raffia atau kertas-kertas merah putih untuk memeriahkan acara 17 Agustus. Nah ini aku tinggal bikin untuk
tabungan ya teman-teman. Untuk yang ngelihat thumbnailnya tadi kan aku bilang bisa menabung di nominal 11 juta rupiah dengan anggaran 3 juta rupiah saja. Makanya ini aku akan rinci untuk tabungannya. Dari menabung yang memang udah aku anggarkan setiap bulannya ini Rp350.000. Kemudian ada arisan RW sebesar Rp100.000. Kemudian arisan uang baru di nominal Rp200.000 dan arisan keluarga ini Rp250.000 ya teman-teman, karena seperti yang aku jelaskan di awal, untuk Rp25.000-nya itu adalah dana sosial yang bakal disalurkan untuk keperluan kalau misalkan ada yang sakit dari anggota arisan, kemudian keluarga, ataupun untuk dana masjid, misalkan ada masjid yang direnovasi. Jadi untuk tabungan ini tuh ada yang tabungan wajib 1, kemudian ada arisan aku ikut 3 ya teman-teman. Itu adalah salah satu cara aku untuk menabung. Jadi aku bagi karena aku memang gak pinter banget nyimpen uang di rumah ataupun di dalam ATM. Jadi kalau misalkan ada uang di rumah tuh suka pengen make aja gitu, ada aja gitu ya teman-teman. Kemudian kalau di ATM juga sama, kayaknya pengen narik aja gitu. Makanya ini untuk alternatifnya buat teman-teman yang susah nabung juga kayak aku, bisa ya ikut arisan seperti ini. Nanti teman-teman bisa rasain kok manfaatnya. Semoga video aku kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua dan sedikit menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.